Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang teori pembelajaran kognitif. Teori kognitif ini merupakan salah satu teori yang berada dalam pembelajaran psikologi. Perkenalkan, nama saya Ika Junisa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dalam teori belajar kognitif. Berbicara mengenai kognitif, kognitif ini asal katanya dari cognition, yang artinya mengetahui. Cognition ini adalah suatu perolahan pengataan atau dapat diartikan dengan penggunaan pengetahuan. Nah, dalam teori belajar kognitif, itu lebih mementingkan proses belajarnya daripada hasil belajarnya, yang mana bahwa tingkah laku seseorang itu ditentukan oleh persepsi yang disertai dengan pemahaman tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajar. Bagi kognitivisme, belajar itu interaksi antara individu dan lingkungan yang terjadi terus-menerus sepanjang hayat dengan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 123010119. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri teori pembelajaran kognitif. Yang pertama, mementingkan apa yang ada dalam diri manusia. Yang kedua, mementingkan kondisi waktu sekarang. Yang ketiga, mementingkan keseluruhan daripada bagian-bagian. Yang keempat, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Dan yang terakhir itu mementingkan peranan kognitif. Perkenalkan, saya Ika Patmala. Di sini saya akan menjelaskan pendapat tokoh dari teori pembelajaran kognitif. Tokoh teori pembelajaran kognitif yaitu yang pertama ada Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, perkembangan kognitif itu berkaitan dengan proses genetik yang terjadi berdasarkan mekanisme biologi dalam perkembangan sistem syaraf. Seiring bertambah usia, susunan sel syaraf seseorang menjadi lebih kompleks yang kemudian kemampuan secara kognitif. Yang selanjutnya yaitu ada Jerome Bruner. Menurut Jerome Bruner, perkembangan kognitif dipengaruhi oleh lingkungan budaya, terutama bahasa yang digunakan. Perkembangan bahasa berperan penting dalam memengaruhi perkembangan kognitif seseorang. Perkenalkan, saya Dina Mulaningsih. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai tokoh pembelajaran kognitivisme, yaitu yang pertama menurut Robert Mills Jr. Menurut Jr., belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Nah, dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu reseptor, sensory register, short-term memory, long-term memory, dan yang terakhir respon generator. Nah, kemudian penjelasan menurut David Ausubel-Dibojo. Proses belajar menurut David terjadi jika siswa mampu mengasimilasikan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru, atau belajar menjadi bermakna dan bisa juga disebut sebagai meaningful learning. Nah, proses belajar terjadi melalui tahap-tahap yang bisa kita sebutkan sebagai berikut ya. Pertama yaitu memperhatikan stimulus yang diberikan. Selanjutnya memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Selanjutnya yaitu meaningful learning, yaitu suatu proses di kaitannya. Nah, menurut Ausubel, siswa akan belajar dengan baik jika isi belajarannya didefinisikan dan kemudian dipresentasikan dengan baik dan tepat. Perkenalkan, nama saya Syafril Safrial Fadilah. Di sini saya akan membahas tentang positif dan negatif teori kognitif. Ternyata di teori kognitif ini ada posisi positif sama negatifnya, teman-teman.
Baik, saya akan membahas tentang positifnya dulu. Positifnya adalah yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri, membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Sedangkan sisi negatif dari teori kognitif ini adalah pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada daya ingat masing-masing peserta didik. Sehingga kesalahan yang terjadi di sini adalah selalu menganggap peserta didik itu dengan kemampuan daya ingatannya yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Jadi di sini kita tidak bisa menyamakan antara siswa A dengan siswa B karena otak mereka itu tidak sama. Begitulah teman-teman. Perkenalkan, nama saya Novi, NIM 1201020. Kelas 1A, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin menjelaskan tentang materi implementasi pada pembelajaran. Implementasi teori belajar psikologis kognitif dalam perkembangan setidaknya ada 3. Teori belajar yang bertitik tolak dari teori kognitivisme yaitu teori perkembangan Binet, teori kognitif Brunner, dan teori bermakna Ausubel. Ketiga tokoh teori penting ini yang dapat mengembangkan teori belajar kognitif. 1. Asimilasi, penyesuaian, peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar. 2. Akomodasi, penyesuaian mata untuk menerima bayangan yang jelas dari objek yang berbeda. 3. Ekuilibrasi, proses belajar lebih ditentukan oleh karena cara kita mengatur pada pembelajaran untuk ditentukan oleh umur siswa. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.